Sebentar deh, emang bisa ya kita melototin gambar, ngeliatin gambar, terus seizin Tuhan jadi kenyataan? Bisa, asal tahu yang ini dulu. Ini belum pernah saya bagikan nih. Yuk kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Yap, betul sekali. Ini dia nih, sebuah topik yang mungkin sudah kamu tunggu-tunggu ya sebagai sahabat Pagar Kehidupan. Kita ngebahas hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran sebagai doa. Nih, saya ulang dikit ya. Doa itu ternyata bukan hanya dari apa yang kita ucapkan. Bukan hanya dalam segi doa-doa yang kita sering panjatkan dalam ibadah ya. Itu semua doa, tapi ada satu hal yang sering orang lupa. Bener banget, pikiran itu sendiri pun ternyata adalah sebuah doa. Nah di kali ini, di video emas ini akan saya bahas secara logis teman-teman. Bagaimana sih caranya kita bisa melogikakan? Apakah benar mas dengan cara yang namanya ngeliatin gambar terus-menerus, seizin Tuhan kita bisa mendapatkan atau menjadikan itu kenyataan? Jawabannya bisa banget, asal tahu yang ini dulu. Yuk kita bahas yuk. Jadi sekarang apapun yang sedang kamu kerjakan, saya doakan semoga tetap dilancarkan semuanya ya, amin. Tapi izinkan saya berbicara di samping telinga kamu untuk menjelaskan barangkali ini sering kamu langgar, padahal ini berbahaya kalau dilanggar. Apa itu mas? Nih, saya kasih tahu langsung ya. Teman-teman, coba deh, kamu pernah pasti ya, nggak sengaja atau mungkin disengaja, memikirkan sesuatu. Terus-terusan dipikirin sampai akhirnya pada suatu saat kamu ngerasa sebentar deh, kok saya kayaknya pernah ke tempat ini ya, tapi saya nggak tahu kapan. Atau mungkin lebih anehnya lagi, lebih serunya lagi, pernah nggak sih kamu menghadapi sebuah kejadian gitu, dimana kejadian itu tuh kayaknya udah pernah kamu bayangkan sebelumnya tapi lupa kapan? Pernah ya? Nah, sebagian orang menyebutnya deja vu, sebagian orang menyebutnya kebetulan. Tapi bagi saya, itu salah satu bukti bahwa memang betul. Kekuatan pikiran sebagai doa itu nyata banget. Nah sekarang, saya akan ngasih tahu dua hal logis yang bisa membuat kamu seizin Tuhan menjadikan itu semua menjadi kenyataan. Cuman dua kok sebenarnya. Apa itu mas? Nih. Segala sesuatu itu sebenarnya terjadi bukan karena magic atau sihir, bukan. Tapi kualitas psikologi manusia itu loh yang secara tidak sadar menarik itu semua jadi kenyataan. Saya ulangi ya. Ketika kita membayangkan sesuatu, melihat sesuatu, itu terjadi seizin Tuhan bukan karena magis atau sihir, bukan. Tapi justru karena kualitas psikologi kita yang secara tidak sadar menarik itu semua jadi kenyataan. Nah, masih bingung? Saya jelasin. Gini, kamu pengen nggak sesuatu hal itu mempengaruhi psikologi kamu menjadi kenyataan? Mau tahu caranya gimana? Pertama, berulang kalilah kamu lihat hal itu atau berulang kalilah kamu ucapkan hal itu. Saya ulangi. Kalau kita ingin sesuatu hal yang baik-baik nih ya, menjadi kenyataan seizin Tuhan, lihatlah berulang kali atau ucapkan berulang kali. Kenapa? Simple, sederhana. Karena segala sesuatu yang kita lihat berulang kali atau ucapkan berulang kali, itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Dan ketika masuk ke alam bawah sadar kita, itu jelas mempengaruhi psikologis kita sebagai manusia. Nah di sini menariknya nih, ketika psikologis kita terpengaruh teman-teman, otomatis pilihan hidup kita, gerak-gerik kita itu pun akan terpengaruh. Jadi misalnya gini, diri kamu selalu berpikir pengen banget pergi ke tanah suci. Misalnya nih ya, sebagai seorang muslim pengen gitu ya pergi ke tanah suci, berdoa sama Tuhan sudah bagus, sudah berusaha melalui sedekah sudah keren. Nah kamu ngeliat tuh gambar tanah suci, kamu ngeliat Ka'bah gitu kan, terus kamu bergumam, saya pengen insya Allah ke sana, saya pengen seizin Tuhan ke sana. Ucapkan itu berulang kali, lihat deh, gerak-gerik kamu akan membawa kamu seolah-olah menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan tanah suci terus.
Tiba-tiba kamu bisa loh ketemu dengan buku-buku yang ada kaitannya gimana sih caranya mempersiapkan diri pergi ke tanah suci. Atau tiba-tiba kamu ketemu nih sama orang-orang yang tadinya baru pulang dari tanah suci. Atau malah anehnya lagi, ini fakta, bisa jadi juga kita menemukan tempat-tempat yang menyelenggarakan promo besar-besaran untuk pergi ke tanah suci. Loh kok bisa ya mas, kayak magic? Bukan. Kita ketika psikologinya itu sudah terpengaruh akan suatu hal, kita akan mengambil keputusan ke arah sana. Jadi yang pertama saya ingin bilang, perhatikan apa yang paling sering kamu ucapkan berulang kali ya. Perhatikan apa yang paling sering kamu lihat berulang kali. Karena itu mempengaruhi psikologi kamu. Dan ketika psikologi kamu terpengaruh, awas, kamu akan terbawa secara tidak sadar ke arah sana. Jadi perbaiki nih, apa yang paling sering kamu lihat, apa yang paling sering kamu dengar. Kenapa sih nggak melihat dan mendengar yang baik-baik aja berulang kali? Kan enak, betul nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab yang paling sering dilanggar oleh banyak orang, bahkan termasuk juga saya dulu pernah melanggar ini sih. Mohon maaf sekali ya ketika saya belum paham ilmu ini. Dan jangan-jangan kamu juga nih. Apa itu? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, saya selalu bilang berulang kali, jadilah bahagia terlebih dahulu. Saya ulangi, kalau kita ingin menarik kebahagiaan, jadi apa? Jadilah bahagia terlebih dahulu. Loh sebentar mas, ini maksudnya gimana? Yap, ini bener banget teman-teman. Coba deh, lihat hidup kita, lihat hidup kamu. Pernah nggak di saat kamu sedih, kamu malah melihat kejadian-kejadian yang bikin kamu tuh tambah melo, tambah sedih? Dan sebaliknya, pernah nggak kamu ngerasa hari itu tuh lagi bagus banget nasibnya, lagi keren banget hidupnya? Kenapa? Karena dari pagi sampai malam mas, saya entah kenapa tuh kayak dilindungi sama Tuhan. Ada kejadian-kejadian yang membuat saya tuh semakin bahagia di hari itu. Dari A, B, C, muncul banyak kejadian yang satu persatu buat saya makin happy. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu dia. Secara tidak sadar, kita sebagai manusia itu suka lupa akan hal ini. Bahkan mungkin bukan lupa, nggak tahu karena nggak ada yang ngasih tahu. Nah sekarang saya sebagai sahabat baik kamu boleh dong ngasih tahu ya. Menyadarkan sebagai sesama manusia yang saling belajar nih. Kamu kan pengen bahagia, selalu bahagia ya. Karena untuk bisa mencapai kebahagiaan, kita sendiri dulu harus bahagia. Bukan nunggu orang lain bahagiain kita. Saya ulangi, ini penting, ini emas dan ini benar-benar kenyataan. Kan kamu sebagai sahabat saya nih di Pagar Kehidupan pengen bahagia dong, pengen ya. Nah mulai sekarang, bahagia itu kamu sadari ya, bahwa datang dari diri kamu sendiri. Nggak usah nunggu dari orang lain. Karena coba deh dipikir-pikir, bener nggak? Kebahagiaan itu kayaknya jadi susah buat kita, bukan karena nggak ada lagi, tapi karena kita nunggu, apalagi nunggunya dari orang-orang yang salah. Waduh. Kok bener banget ya? Iya kan? Coba renungkan deh. Selama ini kita jadi gak bahagia kenapa sih? Karena kita menunggu kebahagiaan dari orang atau orang-orang bahkan. Dan celakanya kebahagiaan itu tuh tidak bisa kita dapatkan. Bukan karena gak ada, tapi karena kita salah prosesnya. Bahagia itu kok ditunggu. Bahagia itu diciptakan. Nah, tenang. Bukan pagar kehidupan namanya kalau di bagian-bagian akhir video tidak ngasih emas tambahan yang sangat powerful. Dengerin. Pertanyaan kamu saya tahu kok. Mas, saya setuju nih kalau kebahagiaan itu akan ketarik dengan rasa bahagia juga. Benar. Cuman pertanyaannya klasik mas. Apa? Gimana cara saya bahagia? Kok nampaknya bahagia itu susah sekali buat saya? Nih saya kasih tahu. Bahagia itu sebenarnya cuma satu. Kamu akan bahagia ketika dirimu tenang. Betul apa tidak? Renungkan. Saya ulangi, bahagia itu sebenarnya sederhana teman-teman. Bukan ketika kita melompat kegirangan, bukan ketika kita jingkrak-jingkrak, bukan. Bahagia itu di saat kamu tenang. Nah, ini yang sering saya bilang kepada orang-orang yang curhat sama saya. Oh iya, kalau kamu pengen curhat sama saya, pengen ngobrol dengan saya di telepon atau di email bisa. Kalau masih ada slot silahkan kamu lihat deskripsi ya. Di situ ada hal yang bisa kamu sentuh untuk kamu daftarkan diri ngobrol sama saya dan membicarakan hal seperti ini secara lebih dalam. Jangan tanggung masalah kamu sendirian, berbagilah sama saya ya. Saya siap membantu kamu kok. Sekarang balik lagi, gimana caranya saya bisa menjadi bahagia?
Caranya ciptakanlah ketenangan. Ini nih yang sering dilanggar sama orang-orang. Setiap kali ada orang yang curhat sama saya, curhatan mereka selalu sama. Mereka meributkan hal-hal yang ternyata mereka sendiri salah. Kenapa? Karena selama ini mereka pikir untuk bahagia itu mengejar, padahal yang mereka kejar itu justru bukan sumber ketenangan. Itu dia, sadar nggak? Kamu menjadi tidak bisa bahagia karena tidak bisa tenang. Dan diri kamu jadi tidak bisa tenang karena kita selama ini mengejar. Itu dia biang keroknya. Kenapa sih kamu tidak stop mengejar? Kenapa sih diri kita itu capek-capek mengejar sesuatu? Padahal sadar nggak sih, tujuan kita itu kan pengen menjadi bahagia. Sementara bahagia itu tenang. Setuju nggak? Nah, bagaimana mungkin kita bisa tenang kalau kita mengejar sesuatu terus? Setuju nggak sih? Saya kasih contoh nih. Orang nggak akan mungkin bisa tenang kalau dia masih mengejar orang yang salah untuk jadi jodohnya. Waduh, ketampar lagi nih, ya kan? Coba lihat diri kamu deh. Kenapa sih jadi orang selama ini memaksakan bahwa dia harus jadi milikku? Capek lagi. Kalau emang bukan dia, ya udah ikhlasin. Soal rezeki juga sama. Pengen kerja di tempat A, nggak salah kok. Tapi kalau menurut Tuhan bukan itu yang terbaik, kenapa kita harus maksa sih ngejar itu mulu? Udah deh, sekarang apapun yang sedang kita kejar, kamu stop dulu ya. Serahkan semuanya sama Tuhan. Setiap kali kamu berdoa, kapanpun kamu berdoa, katakan begini deh. Ya Tuhan, tolong berikan saya rezeki di hari ini. Namun, saya berserah kepadamu, berikanlah saya rizki yang terbaik di hari ini sesuai dengan kehendak terbaikmu. Amin. Selesai. Hati tenang, jiwa damai, dan rezeki pun benar. Yang datang yang baik-baik, bukan yang kita ngototin. Sekarang gini deh, jawab pertanyaan saya dalam hati. Tahu dari mana sih kita bahwa dia yang terbaik buat kita? Tahu dari mana sih kita bahwa pekerjaan itu yang pas buat kita? Tahu dari mana juga bahwa mereka tuh orang-orang yang kita pengen banget jadi temen, mereka bisa jadi teman yang baik buat kita. Kita cuma sok tahu doang lagi. Kita ngerasa bahwa kita tahu segalanya. Padahal hey, secanggih apapun otak kita, sehebat apapun kualitas diri kita, bukankah kita tetap membutuhkan Tuhan? Benar, Tuhan itu adalah segalanya. Selalu berserah kepadanya, itulah yang membuat diri kamu menjadi tenang. Sadar nggak? Sadar kan? Nah, mulai dari sini, saya ingin kamu sebagai sahabat saya, yuk senyum lagi. Ini ilmu emas nih, ya. Kamu tonton deh video ini berulang kali, dan jika kamu suka banget dengan video ini, silakan kamu klik jempol ke atasnya. Dan bagikan ya pagar kehidupan kepada banyak orang. Karena seperti yang kamu sering lihat di komentar tuh, banyak banget orang-orang yang berterima kasih loh, karena bisa tertolong dengan adanya pagar kehidupan. Yang hebat itu bukan saya, yang hebat itu Tuhan yang menuntun kamu untuk membagikan pagar kehidupan dan video-video emas nih seperti ini kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Saya butuh kamu butuh saya, kita bagikan kebaikan kepada sesama yuk. Kita sharing materi emas ini untuk mereka yang membutuhkan. Mau? Jawab dong, mau atau tidak kita berbagi kebaikan? Yuk, bagus, bagikan kebaikan ini kepada orang lain ya. Kalau kamu butuh curhat dengan saya, silakan lihat di deskripsi. Semoga kalau kamu mendaftar dan ada balasan, itu berarti masih ada slot. Tapi kalau nggak dibalas, maaf banget ya. Karena itu selalu penuh dan hanya orang-orang terpilih yang bisa curhat dengan saya. Tapi coba deh, barangkali orang terpilih itu adalah kamu. Saya tunggu ya. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.